Seorang pemuda baru aja lulus sekolah dan ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. Dia butuh seorang pembimbing untuk persiapan tes, namun sayangnya dia malah masuk ke dalam perasaan yang lebih dalam dengan pembimbing tersebut. Ya, film dengan judul Your Tutor yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Pemuda ini adalah Safa. Dia baru aja lulus sekolah dan sedang dalam masa liburan. Karena masa liburan itu, ayah dan ibunya mengajak ke jalan-jalan keluar kota, tapi dia tidak mau. Dia ingin mempersiapkan dirinya dalam menghadapi ujian universitas yang akan ia tuju. Dan karena itu dia butuh seorang pembimbing atau guru privat yang bisa membantunya. Kebetulan Safa akan mengambil jurusan sastra asing dan hari itu dia mencoba mencari guru pembimbing di salah satu website yang menyediakannya. Beruntung kala itu Safa menemukan seorang guru pembimbing yang sedang tidak banyak murid. Namanya adalah Ana. Dia adalah seorang lulusan sastra yang siap membantu Safa untuk bisa lulus ujian universitas. Ana tinggal sendirian di apartemennya. Entah apakah dia sudah pernah menikah atau belum, yang jelas dia terlihat kesepian. Pertemuan pertama mereka tidak akan belajar yang berat-berat terlebih dahulu. Hanya sedikit perkenalan dan Safa diminta untuk membaca sebuah buku yang bertuliskan Madame Bovary. Keesokan harinya Safa kembali sambil memberikan sebuah kaset video yang isinya adalah film. Katanya di dalam film itu bisa menjadi objek pembelajarannya. Namun sepertinya Ana tidak menyarankan Safa untuk belajar dari sebuah video. Jadi hari itu pembelajaran di antara mereka dimulai. Namun saat Ana tengah menjelaskan, Safa melihat sebuah pesona yang unik dari seorang Ana. Dia memperhatikan setiap gerak-geriknya dan bahasa tubuhnya. Bahkan ketika Ana memotong bunga yang ada di belakangnya juga. Hari-hari terus berlalu, Safa dan Ana mulai mengenal satu sama lain. Mereka semakin terlihat tidak canggung. Namun kali ini Ana yang melihat suatu pesona yang ada di dalam tubuh Safa. Bahkan sudah lama dia tidak memperhatikan seseorang dari jarak sedekat ini. Padahal dia sudah sering mengajar murid-murid yang lain, namun Safa berbeda. Bahkan seakan-akan hujan turun seraya memberitahukan kalau masa-masa indah akan segera tiba. Suatu hari Safa kembali mendatangi apartemen Ana. Kala itu dia sudah mengetok pintunya namun tidak dikunci dan Ana tidak menjawab. Safa yang penasaran lantas masuk begitu aja, takut kalau ada maling yang masuk. Namun ternyata Ana ada di dalam kamarnya dan Safa tidak sengaja melihatnya sedang ganti baju. Ya, Safa hari itu dapat pemandangan yang indah. Sayangnya hal tersebut tidak lama karena Ana menyadari keberadaannya di sana sambil salah tingkah. Mereka lantas memulai pelajaran seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Esok harinya Safa kembali sambil membawakan bunga untuk Ana. Bunga itu untuk menggantikan bunga yang sudah layu. Jadi ruangan apartemen Ana akan kembali wangi. Padahal Ana tidak meminta itu dan tidak usah repot-repot membantunya. Tapi pas dia balik badan, Safa sudah ada di belakangnya dan suasana jadi semakin tegang. Tidak hanya Safa, Ana juga makin hari makin kepo dengan kehidupan Safa. Jadi saat ada kesempatan dia mencoba mencari Facebook Safa dan melihat foto-fotonya. Sampai suatu hari Safa kembali datang ke apartemen Ana, tapi kala itu mereka tidak belajar sastra, melainkan belajar yang lain. Ya, kalian mungkin tahu apa yang terjadi pada mereka. Hari demi hari, minggu demi minggu mereka lewati dengan belajar dan terus belajar. Termasuk begituan juga. Jadinya balance lah. Tapi yang namanya hubungan pasti ada aja hambatannya dan masalahnya. Jadi malam itu Safa datang, padahal sudah larut malam. Dia cerita kalau dia baru aja teler sama teman-temannya dan udah main sama salah satu teman wanitanya. Ya, hal itu mungkin akan sedikit membuat anak kesal, namun dia tidak marah. Itu adalah hal yang wajar menurutnya. Safa bebas melakukan apa aja yang ia inginkan. Ana mengucapkan kata-kata tapi sambil berkaca-kaca. Mungkin dalam hatinya dia tidak rela jika Safa bersama dengan orang lain. Saat itu Ana mencoba menenangkan Safa lalu memintanya untuk pulang. Safa sempat bilang kalau teman wanitanya itu bernama Anastasia. Jadi Ana mencoba mencarinya di Facebook dan benar aja dia masih muda dan terlihat cantik. Semenjak itu juga Anastasia sering mendatangi Safa. Ya, sambil basa-basi kalau mereka bisa jalan bareng dan happy bareng-bareng lagi. Tapi Safa tidak begitu menanggapinya. Safa masih lebih nyaman dengan Ana. Malam itu lagi-lagi mereka jalan-jalan di sebuah taman. Ana mengatakan kalau di sini dia tidak begitu nyaman. Jarak di antara mereka cukup jauh.
Orang-orang yang melihat mereka mungkin akan beranggapan lain. Safa berusia 17 tahun, sementara Anna sudah mencapai 30 tahunan lebih. Tapi hal itu ternyata tidak membuat mereka menjauh, malahan makin lengket. Dan malam itu juga mereka kembali beraksi. Setelah selesai dari apartemen Anna, di luar Safa tidak sengaja ketemu sama Anastasia. Kebetulan di sana ada keluarganya, jadi dia main ke sana. Kebersamaan Safa dan Anastasia kala itu disaksikan langsung oleh Anna dari jendela apartemennya. Tidak hanya malam itu, bahkan esok harinya Anna juga melihat Safa, Anastasia dan teman-teman lainnya ngumpul di pinggir dermaga. Tentu saja Anna merasakan perasaan yang sedikit kesal dan sedih. Namun pada dasarnya Safa memang seharusnya bersama mereka, bukan dengan yang lebih tua. Apalagi dia adalah gurunya dan seharusnya mengajarkan hal yang baik padanya. 1 bulan telah berlalu dan sepertinya hubungan Safa dan Anna mulai renggang. Ya, hal itu memang sudah bakal bisa diprediksi. Ayah dan ibunya Safa juga sudah kembali dari liburan, jadi untuk sementara mereka tidak akan ketemuan. Hingga beberapa hari kemudian Safa mencoba mendatangi Anna di apartemennya. Sampai di sana, Safa melihat Anna terdiam dan seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Di sana, Safa seraya ingin menyampaikan sesuatu kalau hubungan di antara mereka harus berakhir sampai di sini. Hingga ujian universitas telah dimulai. Safa dan beberapa temannya sepertinya telah berhasil lulus. Safa juga terlihat memiliki kekasih baru, bukan Anastasia. Mereka terlihat bahagia dan serasi. Saat mereka berpisah di tengah jalan, Safa tidak sengaja melihat seorang wanita yang mirip dengan Anna. Dia mencoba mengejarnya dan memang dia adalah Anna. Mereka tidak saling berbicara, hanya saling menatap seraya ingin mengatakan terima kasih atas waktu yang pernah mereka lalui bersama. Safa juga berterima kasih karena berkat Anna, dia bisa masuk ke perguruan tinggi dengan baik. Itulah tadi alur cerita film Your Tutor. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.